waktunya belajar lagi istilah bisnis nih Jis, biar kalau kita ketemu sama pebisnis lain ngobrolannya bisa nyambung. Ya. Nggak salah pemaknaan gitu. Iya. Ada istilah apa nih Jis hari ini yang bisa kita diskusikan? Ada istilah namanya customer journey. Customer journey. Ya. Jadi kalau secara bahasa nih petualangan konsumen kayak gitu ya? Ya, perjalanan konsumen. Oh gitu. Ya. Nah, kalau kemarin kan kita ngebahas customer value chain. Oh iya. Cara konsumen mendapatkan value bisnis gitu. Nah, kalau ini adalah perjalanan konsumen untuk dia beli produk kita gitu. Kalau yang kemarin yang value chain itu kan dia perjalanan mendapatkan value-nya. Kalau ini perjalanan mendapatkan belinya gitu. Belinya Ya? Transaksinya sampai perjalanan dia nggak tahu sampai dia transaksi ke bisnis kita. Oke. Itu disebut dengan customer journey. Lumayan agak seperti mirip ya? Iya, seperti mirip, cuman beda nih. Beda. Kalau yang kemarin kan memang lebih ke apa ya, ke value lah. Ya nilainya dari produk atau jasa kita gitu kan. Iya, kelebihan bisnis apa. Nah, konsumen sampai ke menyadar seperti itu tuh gimana gitu. Nah, kalau ini dia cuma sampai beli aja gitu. Ya, sebenarnya sih kayaknya di bawah level dari yang tadi tuh. Apa? Value ya. Yang value, ya, karena merasakan value menurut saya itu cukup susah sih. Cukup deep ya, dalam lah. Cukup dalam gitu, sampai konsumen bisa menyadari value dari jasa ataupun barang kita gitu. Nah. Tapi kalau cuman sampai transaksi, ini level bawah itu kayaknya nih. Ya, lebih ringan lah. Lebih ringan. Ya. Nah, customer journey itu konsumen itu tiap orang beda-beda nih. Oke. Sampai akhirnya transaksi di bisnis kita. Contoh ada yang misalkan tiap pagi ngelewat toko kita. Wah, ada toko kue baru nih misalkan. Minggu kedua, wah menarik nih kayaknya nanti mampir kan gitu. Iya. Minggu ketiga akhirnya dia mampir. Abis itu dia pilih-pilih di situ. Akhirnya tahu dalamnya kayak gimana, dalam tokonya. Akhirnya dia beli gitu. Kalau waktu dulu saya itu SD atau SMP gitu ya. Wih, ada toko mainan nih. Nah, ya. Nabung dulu gitu kan. Iya. Suatu saat kalau tabungannya saya pengen beli sesuatu mainan di sana gitu. Tapi belum tahu isinya. Belum tahu dalamnya. Belum kan, masuk. Nggak berani kita. Berani. Waktu SD itu kan toko main itu kan kesannya mewah ya. Ya. Dibanding kita beli mainan di amang-amang yang di tanggung, sepeda atau yang ditanggung gitu loh. Iya. Dulu kan kalau yang ditanggung itu depan SD kita kan bisa langsung lihat ya barangnya. Terus harganya juga cukup murah kayak gitu. Sedangkan kalau yang yang di toko itu kan kesannya tuh mewah ya. Ya, yang mahal-mahal lah mainannya ya. Kayak Tamiya dulu itu. Terus Crash Gear. Ya, Crash Gear. Terus Blade kayak gitu kan. Iya. Yang itu harganya puluhan ribu. Ya. Dan anak SD jajanannya pada saat itu ya dulu saya bawa tuh 1.000. 1.000 gitu. Ya, 2.000 ya. Iya, 1.000, 2.000. Harus nabung gitu. Ya. Nah itu customer journey itu awalnya gimana nih sampai dia beli gitu. Iya. Ada juga kalau kebun desain kan banyak yang lihat YouTube dulu, lihat YouTube-nya dulu. Terus nyari tahu nih kebun desain apa. Nah, sampai akhirnya wah saya juga perlu nih desain atau perlu daftar merek. Akhirnya dia berani WA. Baru nanti setelah itu dia transaksi gitu. Iya. Nah macam-macam nih tiap konsumen. Bahkan satu bisnis pun konsumennya beda-beda tuh journey-nya, perjalanannya. Bener ada sih. Yang lihat sosmednya dulu. Bener sih. Lihat sosmednya dulu misalkan. Atau lihat Google Map-nya dulu. Ada ratingnya bagus misalkan. Iya. Baru nanti mampir. Ya yang ke kebun desain aja ya, ada yang dari kenalan temennya. Ya ada yang dikenal temennya, bener. Ada yang lihat YouTube. Ya. Ada yang lihat Instagram. Nah gitu itu. Ya. Ada yang dari konsumen kita dulu ngerekomendasiin ke orang lain kayak gitu ya. Ya. Macam-macam itu Macam-macam. juga ya. Jadi satu usaha pun konsumennya tuh punya perjalanan yang beda-beda nih. Sebenarnya customer journey ini mudahnya adalah kita tebar jaring aja di mana-mana gitu. Di sosmed aktif, misalkan di YouTube aktif, di toko offline-nya juga misalkan spanduknya yang bagus, yang mencolok, gitu ya.
terus pakai lampu misalkan, biar orang tuh lihat dulu gitu, oh ada toko ini nih gitu, oh brand ini nih di sosial media nih gitu, iklan dulu kitanya gitu, nggak apa-apa perkenalan dulu lah gitu. Iya. Ya kalau sekarang sih kayaknya untuk memberikan jalan gitu ya, konsumen mendapatkan produk kita itu mudah ya. Mudah untuk mengenalkan kita sebagai pebisnis bisa kemana aja gitu. Ya dibanding dulu gitu. Ya. Dibanding dulu kan paling punya media itu kayak koran. Kemudian radio ya. Ya paling brosur. Nyebar-nyebar brosur tuh di lampu merah biasanya. Iya. Dan ya ibaratnya perjalanan konsumen dulu gitu ya. Ya lihat iklan misalkan di koran gitu ya. Ya. Baru beli kayak gitu ya. Terus dengar iklan dari radio gitu ya. Atau ya lihat brosur-brosur yang di lampu merah gitu ya. Stiker-stiker yang ditempel gitu ya. Kayak gitu juga itu adalah mempengaruhi perjalanan konsumen nih untuk akhirnya beli di kita. Nah kalau udah terbar jaring yang banyak, ada konsumen yang penasaran tuh pasti. Nah nanti dia akan nge-WA atau nge-DM atau mampir ke toko kita gitu. Nah disitulah jurus kita harus keluar tuh. Biar konsumennya beli. Biar closing ya. Jadi perjalanannya kita udah banyak nih tebar jalan misalkan ya. Bikin jalan di mana? Di Facebook, di TikTok, di YouTube, terus di Instagram. Banyak lah. Udah bikin jalan-jalannya terus dia konsumen itu udah berjalan nih ke kita. Udah sampai nanyain. Udah ngontak gitu ya. Bener. Tapi gimana caranya sampai closing? Nah itu di tahap itulah jurus harus bisa tuh meyakinkan konsumennya bahwa bisa lo beli di sini ayo gitu. Oke. Nah tahap ini yang paling penting justru gitu. Biar yang datang itu langsung closing beli gitu. Karena kalau ngomongin tadi customer journey gitu ya, itu mudah ya. Mudah. Bikin jalan itu mudah ya. Mudah untuk mengenalkan ya promo gitu ya. Misalkan telah dibuka buah-buahan misalkan. Ya ibaratnya mudah kan itu. Bikin akun media sosial gampang kan? Gampang. Sederhananya media sosial itu sekarang tuh jadi jalannya kan? Ya. Itu mudah banget gitu. Mudah banget. Tinggal bikin sosial media, endorse pun bisa tuh, endorse yang seperti kayak Info Bandung gitu. Kayak Info Jakarta yang gitu-gitulah. Cuman yang sulitnya ngerawatnya kayaknya Jis. Semakin kita banyak bikin jalannya, nge-maintenance jalannya makin repot tuh. Ya bisa jadi karena maksudnya tantangannya jadi di situ tuh. Ya itu juga tantangan sih, karena kemunisian juga akhirnya nggak kepegang tuh. Sosial medianya kan, akhirnya kita fokus di YouTube aja lah gitu. Iya. Paling sesekali upload di Instagram gitu ya. Instagram pun bisa bulukan lah, nggak ini. Update-nya lama gitu ya. Update-nya lama, paling update story doang, nggak posting gitu lah. Iya. Karena itu tadi butuh tenaga ya, butuh tenaga untuk menebar jaring ini, jalan ini. Iya, ibaratnya bikin jalannya gampang, tapi nge-maintenance jalannya nih yang lumayan PR kalau banyak kayak gitu ya. Kalau banyak ya butuh tim lah, karena kalau sendiri susah. Tapi dengan banyaknya jalan itu berarti banyak jalan konsumen menuju kita, dan tinggal kita ketika mereka udah kontak, jurusnya apa Jis? Yang tadi kamu katakan, jurusnya apa nih biar closing? Ya itu masing-masing beda-beda lah. Beda-beda ya? Beda-beda. Salah satunya adalah misalkan memang produknya bagus. Jadi orang ketika misalkan toko kue, nyoba beli, nyoba masuk ke toko, tampilannya lucu-lucu nih, gitu kan. Otomatis itu makin membuat orang makin pengen beli tuh. Iya, ibaratnya buat hadiah ulang tahun anaknya gitu ya. Kan anak kan seneng ya dengan tampilan yang lucu-lucu kayak gitu ya. Bener. Terus misalkan lihat harganya, harganya juga murah nih, cocok. Itu juga bagian dari itu. Ketika ngobrol sama pelayannya ramah, akhirnya beli gitu. Bener sih. Dicobain enak, ya beli lagi besoknya gitu.
Itu juga salah satu formula atau jurus biar konsumennya beli gitu. Benar. Nah terus biasanya juga orang yang ngontak kita tuh belum tahu bisnis kita tuh jualannya apa dan bagaimana gitu. Ya nanya-nanya dulu ya. Ya, nah makanya di situ kita penting banget ngejelasin kita tuh jualannya ini, tahapannya gini-gini gitu. Biar makin jelas, oh ternyata kayak gitu. Oke deh, saya tertarik kan gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kadang ada aja sih yang mereka nanyain cuman, oh gitu ya. Ya udah nanti dulu itu gimana Jis? Menghadapinya kan kita jadi itu. Kita buang-buang waktu nih. Udah ngejelasin capek-capek misalkan kayak gitu. Salah satu tantangan dari itu banyak sih, banyak. Jurus banyak. Yang tidak mempan misalnya. Ya konsumen beda-beda lah datang lah. Iya. Gimana caranya kita tuh bisa terus ramah gitu. Iya. Kayak kasir Indomaret yang selalu ramah gitu. Jadi ibaratnya kayak tadi ya, jalannya kita bikin jalan banyak, ada tantangannya tuh. Ya. Udah kita bisa maintenance-nya udah oke. Tapi ketika pas udah dikontak kitanya, ternyata jurusnya ada yang mental misalnya gitu. Hanya sekian persen lah yang berhasil misalnya gitu. Itu kan harus kita juga sebagai penjual kan kadang kesel juga nih. Nah gitu kan. Biasanya memang harus dievaluasi sih. Misalkan wah banyak yang nanya tapi kok nggak closing nih. Apa nih penyebabnya nih? Apa yang ketinggian? Apa misalkan kitanya kurang ramah? Atau misalkan ngebalesnya lama misalkan. Iya sih. Iya jadi itu bisa dievaluasi lah. Iya kayak gitu-gitu. Kalau kita beli, saya misalkan beli ke marketplace nih ya, kan toko marketplace itu banyak ya. Jualan aksesoris motor kan, toko yang jualan aksesoris motor banyak. Ketika saya nanyain ke toko A, bentuk chatannya itu kayak yang jutek gitu, ngebalesnya kayak yang singkat, nggak enak lah buat diajak ngobrol gitu. Kan kita misalkan akhirnya tinggal lihat aja nggak usah dibales lagi sama kita juga gitu. Pindah ke toko yang lain gitu nyari ada yang ramah ngejelasin ini nih. Meskipun harganya sedikit misalkan beda 1.000-2.000 gitu ya biasanya ya marketplace kisarannya kayak gitu ya. Ada gitu kan. Akhirnya beli yang agak mahal gak apa-apa agak mahal gak apa-apa gitu. Benar. Soalnya si CS-nya itu enak gitu diajak diskusinya. Nah kadang ada juga tuh yang pakai robot tuh. Iya pakai robot. Masalahnya yang robot itu kan template. Kadang kita nanya yang robot itu nggak tahu jawabannya. Benar. Dan ketika pengen dibalas sama ownernya, kita nunggu lama tuh. Iya benar. Kesal juga ya. Kesal juga akhirnya. Nah ini nggak tahu nih kalau menurut saya sih penemuan yang mungkin kurang efektif sih. Mungkin di beberapa bisnis itu bisa pakai robot, tapi untuk yang marketplace yang kita beli barang sih enaknya sih chattingnya sama admin langsung sama manusia gitu. Menurut saya robot itu dimanfaatkan untuk tolong tunggu sebentar nanti admin akan balas secepat mungkin. Ya balasan awal-awal lah ya. Balasan awal yang menyatakan bahwa ini tuh adminnya itu ramah sebetulnya cuman sedang ada di belakang mungkin ke air kalau apa kita nyangkanya jadinya gitu ya. Tunggu sebentar ya gitu misalkan kayak gitu si robotnya. Template-nya itu seramah mungkin lah gitu. Ya. Yang memberitahukan bahwa ini kita nunggu deh sebentar kan. Ya benar. Ya yang gitu-gitu masih oke lah. Tapi kalau yang sampai full robot gitu wah itu. Selamat datang di toko A. Apa yang Anda perlukan? Nah saya jawab saya perlu ini spesifikasinya begini, ininya begini. Dia bingung kan. Malah jawabnya apa misal gitu ya. Ya. Saya ready ini misalkan. Kok gini sih gitu kan. Benar. Ini bahkan yang cukup menyebalkan itu yang robot DJKI. Karena dari pertengahan 2024 gitu ya. Itu di websitenya kan biasanya chatting dengan admin manusia lah. Oh iya. Berubah tuh jadi robot sekarang. Oke. Jadi robot dan untuk terhubung ke admin itu jadi lama. Lama banget Iya, lama banget. Sehingga
semakin secara kita pengalaman konsumen jadi kurang enak gitu. Iya benar. Ibaratnya kayak tenang udah ada robot ini, biarin mereka nunggu lama, biarin aja gitu. Ya adminnya aslinya ngopi dulu, ngapain dulu. Iya padahal gitu ya. Kita kan mau konsul ya, maksudnya di website DJK itu mau konsul nih, kita ada keluhan gini. Robot tuh gak ngerti tuh. Menjawabnya juga apakah maksud Anda ini misalkan. Atau terkait apa misalkan jawabannya ini nggak nyambung gitu. Itu yang dikeluhkan dari itu robot tadi ya. Benar sih. Berarti jurus-jurusnya memang harus ya, kalau misalkan banyak yang mental kayak gitu ya harus dievaluasi ya. Evaluasi. Dan itu tadi nggak cuman di adminnya, tapi juga di misalkan produknya, tampilannya, fotonya. Kalau misalkan marketplace ya atau katalog ya, fotonya yang bagus gitu, infonya yang lengkap, spesifikasinya gitu. Memang harus di breakdown ya, apa nih yang kira-kira jadi masalah kayak gitu ya. Ya. Oke. Ternyata ketika perjalanan konsumen sampai transaksi tuh panjang ya. Panjang. Sebenarnya istilah customer journey kan di teknik funneling atau yang corong itu tuh. Nah, cuman orang-orang tuh nggak ngebahas istilah ini gitu. Padahal ini sering dipakai gitu. Iya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pebisnis lain nanyain, gimana konsumen journey di bisnis kamu gimana gitu kan? Nah itu jawabannya ya teman-teman bisa jawab ya. Bisa jawab. Tanpa harus bingung. Consumer journey apa nih? Journey apa nih? Petualangan konsumen? Apa petualangan? Ya nggak tahu misalnya. Konsumen punya petualangan apa nggak tahu. Maksudnya bukan gitu ya. Tapi ke bisnis kita nih sampai beli gitu. Sampai beli. Gitu ya teman-teman ya. Oke Jis, ada lagi terkait dengan istilah ini? Udah itu aja. Ya itu ya teman-teman, kalau suka dengan diskusian kita hari ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan nih Jis, teman-teman pengen memberikan kesan bagus. Iya, konsumen journey-nya itu bagus misalnya menggunakan desain atau pakai apa gitu. Nah bisa, karena desain ini bisa dipakai di jalannya tadi, misalkan nebar promo, bikin foto produknya gitu ya, di iklan di sosmed. Nah itu pakai desain juga tuh, desain iklan. Terus ketika misalkan mau beli, bisa dilihat tuh desain kemasannya, terus desain katalog fotonya gitu ya. Nah jadi desain ini bisa dari awal sampai ke pembelian tuh, mempengaruhi konsumen untuk beli juga gitu. Nah buat yang mau upgrade desainnya nih, buat bisnis teman-teman bisa order juga di Kebun Desain. Mulai dari desain logo, desain produk, terus desain iklan, desain poster, segala macam itu bisa order di Kebun Desain. Iya betul. Selain itu kita juga membuka jasa pendaftaran merek nih buat teman-teman yang buka marketplace dan pengen jadi Shopee Mall atau Tokopedia Official Store atau jadi TikTok Shop, bisa juga daftar merek di melalui Desain. Iya betul ya. Tinggal hubungi aja ke nomor yang ada di bawah. Iya. Menuju 200 pendaftaran nih lewat Kebun Desain nih. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.